On. Keren-keren luar biasa nih. Aduh, mulai banget harinya. Nggak bisa saya. Oke. Hai teman-teman Bang Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ricky Nasyanita di Bekisah Asik. Nah, ada cewek cantik, muda. Penasaran pasti? Siapa sih? Tapi nanti dulu. Kita break sejenak. On.
Oke, jumpa lagi di bincang asik kita. Nah, tadi kita break sebentar. Ini udah duduk manis, gadis. Kalau bahasa Bangkanya Mia. Mia. Jadi udah ada Mia Bangka Belitung ya. Ini merupakan salah satu gadis atau Mia dari Bangka Belitung yang berprestasi ya di kancah nasional tentunya. Yaudah, ini namanya adalah Ayu Aprilia Kusuma. Mia ini kemarin berhasil masuk 10 besar Putri Hijab Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian dia juga berhasil mendapat predikat Putri terfavorit ya. Terfavorit di wilayah Sumatera. Wah, luar biasa. Artinya seperti tema kita hari ini, itu kan gak hanya cantik ya, tapi dia juga berprestasi. Nah ini nanti kita bakal mengulik kisah dari perjalanannya menuju ke tahap bisa mendapatkan predikat Putri Hijab tersebut. Apalagi ini masih muda banget, umurnya 18 tahun ya. Tahun. Ini Mia asli mana nih? Air Mesu. Air Mesu. Air Mesu. Air Mesu. Keren. Jadi ini kita teman-teman Bang Kompas kita selalu ya sama bahasa Bangka ya. Kita kan orangnya itu cinta tanah air ya. Nah, Cinta produk lokal. asik. Asik nih orang nih. Oke, tadi tuh kita udah dimanjakan mata kita sama gemulai tariannya itu ya. Itu tarian lagunya tadi tuh apa tuh? Seni tradisi kita ya. Bangka. Oke, jadi dia menggambarkan seni-seni yang ada kekayaan dari budaya Bangka. Budaya Bangka. Ini penciptanya Bang Wanda Sona. Bang Wanda Sona, ini keren banget nih ciptaannya lagunya. Seni budaya kita ini luar biasa, dibawa sama beliau ke kancah nasional dan sukses. Alhamdulillah, kultur budaya Bangka. Waduh, jadi sebenarnya tuh nyeritain ada kita ya nganggung. Iya, nganggung. Terus apa gitu? Kemarin sih aku bawa nganggung doang sih. Nganggung doang. Jadi lebih fokus ke arah nganggungnya gitu. Kan waduh, kayak tudung saji gitu. Oh iya, jadi sebenarnya dia tari yang tadi tuh ditampilin pas ikut Putri Hijab itu ya. Iya, Nah, itu tuh dia pakai atribut dulang gitu ya. tudung saji. Oh, turun saja. Beda nggak sih? Sama deh kayaknya. Dulanya yang kayak gini gak sih? Oh iya, dia lebih paham. Ini perlu belajar sama Putri Hijab nih. Oke, ini kita langsung aja deh nanya-nanya personality ya, lebih ke pribadi ya. Jadi Ayu, gimana sih keseharian itu? Mungkin bisa diceritain sama teman-teman Bang Kapus itu. Keseharian saat ini, aku sekarang lagi sibuk kuliah. Kebetulan lagi UAS. Jadi kalau lagi nggak kuliah, aku ngejob kayak model make up kayak gitu. Oh. Photoshoot. Wow. Jadi kesehariannya dia kuliah, UAS, lagi UAS. Iya. Kemudian belajar. lagi sering make up gitu ya? Iya. Jadi modelnya gitu ya? Mm-mm. Wah, wajar cantik soalnya. Waduh, kakak juga cantik dong. Waduh, makasih ya Allah. Oke, ini Ayu juga selain kesehariannya kayak gitu, kenapa sih bisa kepikiran mau ikut Putri Hijab tuh? Ya, sejujurnya udah tertarik sejak lama untuk mengikuti di dunia pageant kayak gini. Cuman belum ada keberanian karena sebelumnya aku pemalu, nggak pede. Tapi lagi-lagi aku merubah mindset jadi lebih ke aku harus yakin bahwa aku harus bisa. Ke impian itu kan diraih dengan keyakinan. Wah, Keyakinan kita sama Allah, keyakinan sama diri sendiri, yakin sama hidup bahwa hidup bakal berproses dan berubah gitu. Oke. Jadi kita dapat pesan ya dari Putri Hijab 2020 ini kalau kita tuh harus menambah keyakinan kita ya. Kuncinya yakin. Kuncinya yakin bahwa kita tuh bisa ya. Kalau ada keinginan juga. Nah, ini masih banyak yang mau dikulik nih. Itu kan awalnya tuh. Awalnya tadi saya tertarik sama pemalu. Iya. Kita tahu Putri Hijab itu harus jalan lenggak-lenggo, dada-dadaan. Gimana ya? Nah, itu kok bisa gitu belajar di luar sendiri atau memang keberanian diri yang kuat tuh gimana tuh? Ayo mungkin bisa diceritain lagi deh. Karena emang sebelumnya passion aku di kayak emang di situ sih, cuman kayak belum berani untuk memulai. Jadi aku harus kayak mengangkat kayak passion aku. Okay. Jadi harus berani kayak gitu, belajar sama kakak tingkat sih kemarin. Oh, jadi ada tutornya gitu ya? 2 kali doang. 2 kali ya? Ya, jadi kan aku juga dari TK udah mengikuti fashion show kayak gitu. Kayak lomba-lomba kecil, lomba pidato, fashion show gitu. Jadi Nia ini memang hobi tampil ya? Walaupun awalnya malu-malu ya? Iya.
kemudian mulai percaya diri lah ya. Aku kalau di panggung udah kayak percaya diri aja gitu. Iya ya. Kalau walaupun di belakangnya aku kayak pemalu kayak Iya gitu. sih, benar ini benar serius. Jadi tadi pas datang ke kantor kita itu dia malu-malu. Gimana Kak? Makanya aku tadi bingung, kok dia malu ya gitu kan. Tapi pas di depan kamera atau di depan orang dia langsung kayak wow gitu, langsung kelihatan percaya dirinya tuh kelihatan. Jadi memang sepertinya dia udah mempersiapkan dirinya sekali, dari rasa malunya dilawan biar Bener. lebih berani. Wah, ini saya rasa harus jadi pelajaran buat kita bersama ya. Kalau kita tuh harus percaya diri gitu aja. Oke, Ayu. Ini lagi kita mau denger dong kisah Ayu ketika ikut Putri Hijab tuh gimana sih awalnya, lihat di sosmed kah? Ini mungkin teman-teman kita yang lagi nonton tuh pengen ikut tapi mereka bingung. Nah, Ayu bisa ceritain nih. Sebenarnya udah dari tahun kemarin dikirim kayak kan sponsor PHI ini Kimia Farma. Oh, Jadi ada saudara yang kerja di Kimia Farma gitu, ngirim brosurnya tahun kemarin. Jadi kayak udah deh nanti aja kayak mau fokus sekolah dulu kayak gitu. Jadi pas udah lulus kan di tengah-tengah pandemi. Jadi aku mikir kayak mana aku harus berprestasi di tengah-tengah pandemi. Jadi aku mengikuti Putri Hijab ini di audisi di Bangkal itu. Kebetulan kemarin online, jadi masih oke lah kayak gitu kan. Kan diadakan pas adanya pandemi, jadi nggak boleh ngadain acara-acara gitu. Oke, jadi diselenggarainnya Virtual. juga virtual gitu. Jadi kayak masukin data-datanya virtual gitu. Kayak interview, 2 kali interview, ada tes tertulis juga, sama untuk menunjukkan bakat. Nah, akhirnya terpilih. Kalau di Bubble tuh kemarin kategori apa tuh di Bubble? Runner up. Oh, jadi ini si Ayu ini dia runner up. Pun katanya orang kampung kita juara 2 yo. Ya, Juara 2. Nah, dia juara 2, tapi pas di nasional dia bisa lebih bersinar lagi artinya dia terus mengembangkan dirinya. mengembangkan potensi yang ada di dalam. Oke, mantap. Gali-gali. Menggali-gali gitu ya. Di tengah-tengah orang yang berprestasi, di tengah-tengah orang yang hebat kayak gitu. Oke, mantap. Ini luar biasa ya. Ini menginspirasi sekali ya, Ayu ya. Ayu Semoga. setelah dapat runner up ya, Ya, itu dipilih buat ke nasional. buat ke nasional. Nah, di nasional ini nih, apa sih yang dilakuin pas karantina? Mungkin ceritain lagi nih. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, kayak Nah, udah boleh, padat banget kayak gitu. Dari awal hari pertama tuh kayak langsung datang ke tempat karantina, langsung make up sampai jam berapa pokoknya sorean, terus langsung ke Parkview hotel untuk photoshoot, terus photoshoot pulangnya sampai malam. Bener-bener kayak padat banget sih, tapi di sana rasa keluarganya tuh Tinggi. bener-bener ada walaupun 4 hari kayak gitu. Jadi persaingannya udah kayak nggak kelihatan lagi. Oke. Jadi kalau nggak salah ini ada 49 finalis 49 finalis dari seluruh Indonesia. Iya. Wow, jadi dia bisa bersaing dengan 49 finalis se-Indonesia dan mendapat predikat terfavorit. Luar biasa ya. Ini sebenarnya kalau bahasa Bangka kita nih, apa ya? kalau deket-deket orang kayak gini nih sebenarnya ketilon. Waduh, gampang ketilon dulu. Lah cekar berprestasi uli kan. Tapi dia tetap rendah hati kayaknya. Nah, ini harus terus di hal yang wajib. Iya, benar. Yang ada yang harus ditanam di dalam diri. Oke. Ini keren. Ayo, jadi kayaknya biar kita lebih santai, kita kayaknya perlu games deh ya. Games apa yuk? Games apa yuk? Nah, ini gamesnya ya kurang lebih kayak pas ikut Putri Hijab, iya ada Q&A. Bukan Q&A. Q&A tapi games ya. Ya games lebih kayak gitu, tapi ini kayak milih-milih kata dengan cepat. Ada 2 pilihan, Ayu pilih dengan cepat. Bisa nggak? Pilih salah satu ya. Iya, nggak boleh nggak milih ya. Kalau boleh 2 kenapa tidak? Wah, kenapa gitu? Nggak, ini harus milih satu. Ini peraturannya kayak gitu. Nah, oke, ayo kita main game sebentar. Baiklah. Ini buat teman-teman Bangka Pos, jangan close dulu ya, karena nanti seiring waktu berjalan kita bakal terus menggali informasi. Dan kalau bisa buat teman-teman yang minat buat ikut Putri Hijab, Iya. nanti kita tanyain tipsnya biar bisa dapat predikat. Aduh. Nah, jangan kemana-mana, kita games dulu nih. Kita games dulu bentar biar agak si Ayunya enggak
pusing jawab terus. Kalau kata orang Bangka, kedep. Kededep. Kededep nih? Nggak. Nah, lah ke nasional kan. Oke, ini pilih cepat ya. Pilih cantik atau pintar? Pintar. Oh, jadi pilih pintar ya? Iya. Oh gitu, mantap. Pilih kuliner atau traveling? Kuliner. Kuliner aja Aku suka. hobi makan. Masa sih tapi gak gendut? Gak gendut ya. Aku pernah gendut loh. Iya. Aduh, kita berhenti dulu sejak cerita gendut nih. Kayak gimana aku bisa gendut? Awalnya aku kurus, jadi kayak aku pengen deh gendut kayak gitu. Jadi Wah, emang ini diniatin. kayak gimana? Waktu SMA tuh aku gendut. Sejujurnya SMA pernah. dia gendut. Pernah 67 kilo. Wow. Saya enggak? Nah, udah ini berapa ini? 49. Kayak gimana tipsnya? Enggak ada tips. Aku jarang makan soalnya. Jarang makan. Mengurangi porsi makan doang. Awalnya kayak gitu. Jadi dikurangin porsi makannya. Iya. Oke. Jadi lama-lama kebiasaan. Itu berapa tahun tuh kayak gitu? Enggak sampai setahun. Udah bisa turun kayak gini ya? Iya. Ayo yang Pas lulus kemarin sih. yang gemuk gak usah makan katanya. Gimana itu? Porsinya Makan, porsinya porsinya dikecilin. Nggak bisa. Oke. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Sandal atau heels? Heels. Heels. Kenapa? Kayak anggun, rasa anggun gak sih? Aduh. Oh iya sih. Iya nggak sih. Nggak capek tapi tumitnya tuh. Capek sih. Tapi capek ya. Tapi terasa lebih percaya diri kali ya. Atau gimana? Oke. Dia suka heels. Terus suka duster atau baju kaos? Kaos. Kaos. Jadi dia suka kaos ya. Biasanya kan ada cewek yang suka duster yang longgar-longgar tuh ya. Tapi ini beda ini. Oke, ini terasi atau rusip? Rusip. Oh, suka rusip. Bisa bikin nggak? Bisa. Bisa bikin. Ini cantik, muda. Jeruk, cabe kan? Iya. Ini idaman banget nantinya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau tipe cowok Asik ya? Asik dong. Ini tipe cowok nih. Waduh, tipe cowok. Tampan atau mapan? Kalau bisa keduanya kenapa tidak? Harus pilih satu. Aduh, nggak bisa. Aduh. Satu aja. Tampan atau mapan? Tampan. Ya mapan, mundur. Mapan kok nanti bisa di ini. Kerja sama-sama ya? Iya. Wow. Bareng. Jadi dia milih tampan. Artinya yang mapan harus geser nih, karena nggak masuk kategori. Karena dia mau bersusah payah gitu ya. Oke. Aduh, gimana ya? Salah jawabnya. Ya serba salah sebetulnya, dia terpaksa jawab. Oke. Maaf ya. Memutuskan atau diputusin? Gimana? Mutusin atau diputusin? Diputusin. Kok gitu sih? Kok mau? Ini masih Gak mau karma soalnya. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak mau karma, mending kita diputusin aja gitu ya. Tapi sakit loh. Iya Gak sih, apa-apa lah ya. gak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Udah berapa pacar nih? Belum pernah? Belum? Wow, dia belum pernah pacaran. Oke, next. Ini belum dibolehin. Ketemu mantan atau ketemu hantu? Hantu. Mantan. Jadi ketemu hantu atau mantan nih? Kan gak ada mantan. Ya udah, jadi ketemu Hantu. Jadi dia milih ketemu hantu daripada mantan karena nggak ada mantan. Ini hati-hati malam nih, hati-hati loh. Hati-hati loh. Ini terakhir lagi nih, terakhir nih. Hujan-hujanan atau nunggu hujan berhenti? Hujan-hujanan. Oke, hujan-hujanan. Dia suka main film Hollywood nanti. Waduh. Sambil nangis. Boleh ya nanti, amin. Wah, jadi ketahuan nih dia pengen main film. Tapi boleh lah. Ini kan sesuai basic juga, arah-arahnya nggak jauh beda ini, ya nggak? Oke. Ini gamesnya beda lagi. Apa tuh? Games kedua. Games keduanya mau sekarang atau kita ngobrol lagi nih? Terserah sama kakak. Oke. Kayaknya saya punya kendali di sini ya. Oke deh. Kayaknya kita nanya aja deh ya. Oke. Games keduanya kita tahan dulu beberapa menit ke depan. Pertanyaan nih. Pas Putri hijab kemarin nih, ada nggak sih kisah yang membekas atau itu pilu atau gimana yang bikin aku tuh bingung ikut ini nih, ada ribet di bagian ini, di bagian itu atau gimana? Sebenarnya Gimana? enggak sih, cuman pas awal-awal di situ kayak ngerasa insecure, namanya juga manusia ya. Kayak kan stalking finals lainnya, waduh kayak udah pengalamannya udah hebat banget.
keren-keren kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi ada ngerasa insecure tadi ya. Ini bahasa-bahasa zaman now itu ya kayak gitu ya. Insecure Tapi jangan insecure, harus bersyukur. Nah, jangan insecure, harus bersyukur, mantap. Ini kalau bahasa Bantanya apa insecure nih? Apa Ya? Malu kali ya? Bukan malu yuk. Tidak percaya diri. Apa ya? Kayak gitulah. Oh, kami tidak tahu bahasa. Ini bahasa baru banget ya, insecure kan? Itu tuh anak bahasa-bahasa anak gaul jadi now. Sebenarnya itu tuh bahasa Inggris sih, cuman karena sekarang ini sering kita gaung-gaungin aja bahasa itu, kayak gitu aja sih. Oke, tanya lagi nih. Kayak makin seru nih sama si Ayu nih ya. Si Mia Bangka ini. Iya. Mia. Tadi belum pernah pacaran ya kalian? Nggak dikasih ya? Nggak dibolehin. Oh, nggak dibolehin. Dibolehnya kapan dong? Ada nggak? Nggak tahu. Kalau gitu kita harus bahas ini artinya. Pernah dengar? Pernah dong pasti ta'aruf mah. Oh iya. Nah, ini kan putri hijab nih. Gimana sih mandang ta'aruf tuh kayak gimana misalnya? Bagus sih, tapi kan masing-masing orang punya pilihan mau ta'aruf Okay. atau enggak. Kalau aku sih boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kayak orang yang udah dikenal. Hmm. Jangan direkomendasiin orang gitu ya kali ya? mm, Direkomendasiin orang terdekat kali maksudnya. Oh gitu. Nah udah dapat lagi gambaran nih. Ayu orangnya kayak gitu, belum pernah pacaran. Taruh boleh-boleh aja. Kalau misalnya itu dikenal ya. Kalau nggak dikenal sama keluarga itu kan nggak boleh artinya. nggak mau. Nggak mau. Takut ya. Iya. Ayo kita ngobrol lagi nih. Di kuliah sastra Inggris. Iya. Itu memang mau dari dulu sekolah sastra Inggris atau ada cerita di balik kenapa milih sastra Inggris itu? Apa untuk menunjang kesukaan Ayu yang ikut-ikut kayak gini misalnya? Sebenarnya emang suka dari SD, SMP, SMA emang suka bahasa Inggris. Cuman nggak pernah ngedalaminnya, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah ikut apa-apa. Cuman ya kemarin pas ngambil kuliah sebenarnya mau kesehatan. Tapi ya kalau aku mikir aku kayaknya bisa deh. Terus Ayah juga supportnya di ngedalamin bahasa Inggrisnya. Jadi ya udah ambil bahasa Inggris, sastra Inggris di UBB ya. Jadi ini salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Ini UBB ini banyak mengeluarkan generasi-generasi yang luar biasa berbakat juga ya. Ini salah satunya nih. Beneran dong. Ini bukti nyata loh. Oke, ini juga yang kita nggak tahu pasti banyak lagi ya yang berprestasi di UBB ya. Iya, pasti banyak. Pasti banyak. Ini bisa jadi motivasi buat teman-teman lah ibaratnya. Nah, Ayu, ini juga Ayu anak berapa sih? Anak bungsu dari 3 bersaudara. Oh, anak bungsu dari 3 bersaudara. Dia masuk bolak-balik sekolah atau gimana tuh kuliahnya? Untuk saat ini online, masih online. Nah, kayaknya menarik nih. Apa sih tuh? di benak putri hijab belajar di masa pandemi pas online? Kurang fleksibel sih sebenarnya. Kurang, kan kalau online nggak bisa fokus kayak gitu. Masih bisa scrolling Instagram, bener gak sih? Iya benar. Jadi kayak lebih mending offline. Tapi mending. belum tahu sih, kayaknya Februari deh. Udah ada rencana ya? Iya, offline-nya. Offline. Oke. Jadi kayaknya seperti itu ya. Kebanyakan memang ngomongnya lebih efektif kalau Ketemu langsung kan. bener, bisa tanya langsung, Bisa nggak tanya apa-apa. langsung, bisa kayak lebih semangat belajarnya. Ini mana semester baru ya? Iya. Langsung ngalamin hal kayak gini ya? Nggak Terus apa-apa lah. kayak masih kaget sama mata kuliahnya kan. Karena Apalagi masih sastra Inggris. Waduh. Wah, jadi kayak gitu. Jadi emang benar sih. Cuman untuk saat ini kita saling sabar aja karena memang keadaannya cepat membaik lah. Membaik. Oke, Ayu, kita nanya lagi nih terkait putri hijab. Ya. Menurut Ayu, putri hijab itu suatu ajang apa sih? Atau setelah menjadi salah satu putri hijab itu tuh gambaran tentang hijab itu kayak gimana gitu? Jadi putri hijab ini yang aku dapat dari pas di Bandung kemarin, Putri Hijab Indonesia ini sebagai wadah influencer atau orang-orang seperti biasa juga untuk menginspirasi banyak
orang, untuk menginspirasi bahwa hijab tidak menghalangi untuk kita beraktivitas, berprestasi, bahwa hijab itu merupakan kewajiban, bukan sekedar lifestyle kayak gitu. Oke, jadi hijab itu kewajiban ya? Iya. Nah, tapi bukan pilihan, bukan lifestyle. Nah, jadi itu ya, Ajang Putri Hijab itu untuk menginspirasi orang-orang bahwa kita nggak akan terkendala sama hijab. Iya, nggak terkendala sama hijab untuk mau melakukan apapun. Kayak hijab ini kan menjaga gitu. Iya. Sebagai identitas muslimah. Oke. Mulai berhijab kapan? TK. Hah? Serius? Wow. TK udah pakai hijab ya? Waduh, luar biasa. Jadi dia TK udah pakai hijab. Memang artinya udah lama ya. Udah terbiasa lah. Udah dari kecil banget. Udah terbiasa artinya menggunakan hijab ya. Iya. Nyaman nggak sih atau gimana sih? Agak panas nggak sih? Nggak ada risihnya kok. Nggak ada risih ya? Enggak. Nah, fine aja. Iya. Malah lebih kayak melindungi kan, orang lebih mandangnya lebih jangan deh itu hijab kayak gitu kan. Bener. Oke teman-teman, Bang Kapos, tadi kita udah banyak ngobrol, kayaknya kita break sejenak ya, karena nanti kita bakal ngulik lagi kisah tentang si Ayu. Oke, jumpa lagi. Oke, kita kembali lagi nih di Bincang Asik bareng Mia Bangka Belitung, Ayu, si gadis air mesut. Oke, Ayu, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar ya tentang keseharian Ayu. Tadi juga udah bahas tentang pengalamannya ikut Putri Hijab, dan kini kita mau nanya nih Ayu. Nanti dulu deh kayaknya. Games dulu deh kayaknya. Yuk. Jadi udah mau jawab. Kayaknya kita games kedua kita ya, biar lebih santai lagi nih. Ini gamesnya, ini kurang lebih Ayu harus nyebutin 3 angka. Oh. 3 angka, 3 kata. 3 kata aja, kalimat panjang banget nanti. Enggak mau. 3 kata, misalnya nyebutin apa gitu. Terus Ayu di benak Ayu tuh tentang yang kakak sebutin itu apa gitu. Paham nggak ya? Misalnya batu, apa tuh di pikiran keras, bla 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 gitu misalnya tuh. Paham ya?
Paham dong, pastilah. Paham. Oke, lanjut kita sebut ya. Ini ada 7 kata nih. Ya. Apa tuh? Pertama, Bangka Belitung. Bineka Tunggal Ika. Oke, Bineka Tunggal. Pinter juga ya. Bineka Tunggal Ika 3 kata. 3. Bener, udah selesai dong artinya. Berarti tadi baru gue. Cepet banget ya. Oke. Selanjutnya, Lempah Kuning. Enak sekali. Wow. Licik nih orang ini. Serius. Ini licik nih. Dia langsung enak sekali Wow. Sesuai peraturan sih benar. Bener kan? 3 kan? Tidak, tapi kayak gitu dia. Jadi pikiran pedes, kuning gitu kan dikirim kayak gitu ya. Ini enggak, dia beda sendiri nih. Oke, lanjut. Pantai. Nikmat angin pasir. Oh, jadi pantai itu nikmat angin pasir. Oke, benar-benar. Ada pasir ya? Iya. Iya, benar-benar. Oke, lanjut. Ini kain cual. Batik, rok, Apa tuh? baju. Baju. Ya, maksudnya bisa dijadiin kayak gitu. Iya. Benar-benar. Nggak salah. Oke, lanjut lagi. Kata selanjutnya tuh cantik. Cantik. Akhlak, Oh, ya. Apa lagi? speaking, Oke, lanjut. brain. Brain. Yes. Udah mulai ngaco nih. Maaf guys. Dia Makin bingung sore ya. makin kacau. Jadi kalau cantik jadi dia bingung. Soalnya dia cantik soalnya kalinya. Oke, lanjut lagi nih. Bully. Jangan gitu deh. Jangan 3 kan? gitu deh. Ya bener sih. Tapi kayak gitu bener. Waduh. Bully, jangan gitu deh. Jangan Ingat gitu tuh, deh. Jangan gitu deh. Oke. Bener, nggak salah. Aduh. Oke, lanjut lagi nih ya. Cinta. Love Bahasa Inggris ini. Kacau. is me. Love is me. Oke. Love yourself. Love myself. Oke, love myself. Oke, jadi cinta itu cintai diri Sendiri. sendiri. Jomblo. Duh, kayak jangan gitu deh. Jomblo tuh kayak gitu, kalau orang punya pasangan kan cinta, bikin bahagia gitu kan. Dia nggak cintai diri sendiri, dia nyari jawaban paling aman sih kayaknya. Ini jawaban paling aman. Iya nih. dong. Oke, selanjutnya. Nungguin ya. Nungguin ya. Langsung TikTok. Yuk coba Kak. Waduh, jangan. Jangan. Kita harus jaga image, jadi Iya harus dong. kalem dong. Harus kalem. Oke, lanjut lagi nih ya. Traveling. Jalan-jalan. Udah 2 ya? Licik banget. Ini sering lucunya. Jalan-jalan. Ya. Oke, jalan-jalan 1 kata dong itu. Wisata. Wisata. Satu lagi dong. Dong. Jalan-jalan wisata dong. Aduh, memang kacau nih anaknya. Kita udahin aja deh gamesnya nih. Games kan. Masih mau nih. Ayo. Oke, udah dulu gamesnya. Kayaknya ini dia udah mulai iseng Makin nih. sore. Ini makin kayaknya kacau. sebenarnya isengnya orang nih. Sebenarnya saya yakin ini iseng nih. Dia pura-pura ini aja. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita pertanyaan ya, Ayu. Ya. Ya, ini kalem banget ya. Aduh. Ayu, kedepannya gini, mau ngapain sih? Mungkin ada rencana Ayu mau lebih mengembangkan diri, ikut ajang yang lebih tinggi lagi atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Ya, tentunya mau tetap berprestasi. Walaupun nggak di ranah ini, tapi di ranah kayak mungkin di kampus kayak mau lebih aktif, lebih jadi influencer juga sih. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi, yang penting kan bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain kayak gitu. Jadi kedepannya gambarannya mau kayak gitu ya. Ada ajang yang serupa tadi katanya ya, kita cerita tadi. Apa tuh? Putri Ya. yang tuh muslimah. Putri Muslimah. Nah, Ayu ada rencana nggak?
Mau ikut lagi? Insya Allah. Doain ya guys. Wih, doanya guys. Nah, dia mau ikut Putri Muslimah, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah mau ikut itu. Jadi pasti perlu support dari teman-teman Bangka Pos gitu ya, dan juga pemirsa yang ada di seluruh lah masyarakat Pulau Bangka untuk mendukung Putri Putri Muslimah ntar maksudnya. Ayu buat mengharumkan nama Bangka Bawa Belitung. nama Bangka Belitung lagi. Oke. Persiapannya kira-kira nih Ayu, persiapan mau ikut itu tuh apa yang Ayu siapin dari diri sendiri? Untuk saat ini belum, mungkin nanti lebih mengasah ke public speaking, wawasan, lebih kayak belajar lagi ke depannya harus kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi kedepannya akan mengasah diri lagi ya. Ini nih penasaran nih sebenarnya. Menurut Ayu nih, apa sih yang masih kurang dari diri Ayu sendiri gitu? Yang perlu dikembangin gitu ke depannya? Apa ya? Nggak ada kekurangan. Jangan gitu dong, ada. Setiap manusia kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oke. Yang masih mau ditingkatin tuh apa? Kalau gitu? Public speaking. Public speaking. Karena pada dasarnya kan pemalu. Oh ya. Jadi kalau kayak misalnya kalau mau ngomong dulu kayak harus ngumpul nyawa dulu bahasanya. Ngumpul nyawa lo guys. Jadi ini berapa nyawa yang dikumpulin selama ngomong di sini? harus mengumpulkan keyakinan dulu, harus mengumpulkan keberanian dulu. Butuh disupport dulu kan dari teman-teman. Doain ya. Oh gitu jadi. Iya. Nah jadi itu yang masih perlu diasah ya Ayu ya. Public speaking tadi ya. Tadi dibilang berapa nyawa jadi perasaan berapa nyawa dikumpulin udah selama ini dia ngobrol. Coba. Iya sih benar-benar tapi kalau asik sih enak sih ya. Iya. Kalau jadi memang benar kalau kita itu tipikal pemalu ya. Jadi ketika kita tampil di orang tuh pasti kita harus aba-aba nggak sih? Tuh ngomongnya diatur-atur. Per kata-kata diatur-atur gitu. Jadi ujung-ujungnya malah lupa ya. Sebenarnya harusnya kita tuh ngobrol santai aja gitu. Santai aja. Tapi kalau ini enak loh. Oh gitu. Enak makanan dong. Kayak lempak kuning. Lempak kuning. Bisa masak lempak kuning? Bisa mungkin nanti. bisa dong. Minyak bangkai mesum. Harus dong. Kayak kita udah tahu persiapannya ya. Jadi masih itu yang perlu ditingkatkan ya. Semoga sukses lah. Amin. Oke. Di belakang pasti ada orang yang dukung Ayu juga ya. Pasti. Iya dong. Ini senyumnya manis banget nih serius. Duh, pengen senyum deh. Jangan dilihat dong kan nanti diabetes. Waduh, agak ada bercanda. Nggak apa-apa. Narsis ya. Oke, ayo kita lanjut lagi nih ya. Tadi kita pengalaman yang public speaking. Kalau misalkan nih nanti lulus kuliah, pengen kerja, nikah atau gimana? Mungkin planningnya kerja. Tapi ada juga kayak melanjutin S2, tapi mau beasiswa kayak gitu. Oh, jadi dia mikir karir ya, lebih ke progresnya, lebih ke karir aja gitu ya. Mau ngebalesin kayak orang tua dulu kan. Oh iya luar biasa. Jadi mau ngebanggain orang tua dulu gitu ya. Kalau gini amin bisa lah. Nah mungkin Ayu selama ini udah bisa belum sih ngebahagiain orang tua Ayu? Atau menurut Ayu masih perlu usaha yang lebih besar lagi untuk membangun atau membahagiakan mereka? Gimana mungkin Ayu? Kalau orang tua Ayu sendiri sih nggak terlalu kamu harus jadi ini biar orang tua bahagia kayak gitu. Enggak. Apa yang aku lakukan selagi itu bermanfaat, selagi itu menyenangkan, selagi itu nggak ngebebanin aku, ya mereka bahagia, aku bahagia, mereka bahagia. Maksudnya kayak gitu ya. Nggak terlalu menekankan nanti kamu harus kayak gini, enggak. Jadi kalau Ayu bahagia, orang tua juga bahagia. Luar biasa. Putri hijab. Pas putri hijab orang tua seneng dong, seneng banget. Oh iya dong. Anaknya bisa TV ya? Bisa TV nggak sih? Masuk ya? Gimana tuh kalau putri hijab? Live streaming YouTube sih. Oh live streaming YouTube. Yeah. Tapi ini luar biasa loh, udah sampai ke kancah nasional. Kan ini pengalaman pertama gitu. Pengalaman pertama aja udah bisa ngeraih predikat yang luar biasa. Artinya kalau juga berkat orang tua, doa orang tua. Wih, ini anak berbakti. Kita harus yakin.
Kalau kita mau meraih impian harus punya keyakinan, harus Oke. minta sama Allah, berdoa sama Allah. Jadi kayak misalnya kita mau ada impian tapi nggak berdoa, agak sedikit terhalang gitu, karena nggak diridoi. Oke. Yang paling penting kan restu orang tua juga, restu orang tua ya restu Allah. Masya Allah. Ini langsung kayak gini kalau kalau pembicaraan kayak gini kita langsung kayak ketemu. Adem ya, adem Iya, aja. gitu rasanya. Ya luar biasa ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Usaha kita perlu doa dan perlu restu orang tua. Nah Ayu, ini terakhir nih ya kayaknya. Mungkin Ayu bisa kasih pesan buat teman-teman Bangka Pos yang mungkin pengen ikut sesuatu atau untuk meningkatkan kepercayaan diri yang mereka itu, kita harus kayak gimana? Mungkin bisa dikasih pesannya nih. Ya, buat teman-teman yang mau memperjuangin sesuatu harus tetap perjuangin, semangat terus, jangan mudah menyerah, jangan cepat putus asa. Pokoknya kita minta sama Allah, kita mau apa kita minta sama Allah, nanti Allah yang kasih. Kita mau berkarya, nanti Allah yang kasih jalannya. Ini loh jalannya kayak gimana, ini loh kayak gini loh ke depannya. Itu semua udah diatur sama Allah. Kita harus minta yang terbaik sama Allah. Jadi misalnya sekalipun kita nggak dapat, tapi kita terus-terusan berdoa yang terbaik buat kita. Jadi apapun yang dikasih Allah, itulah yang terbaik sesuai porsi kita. Jadi semangat terus, jangan mudah menyerah. Yakin aja, yakin sama diri sendiri, yakin sama hidup, bahwa hidup akan berubah dan berproses. Oke, luar biasa. Wow. Itu kita dapat pesan ya buat teman-teman. Jadi kita udah dengar kisah inspiratif dari Ayu Aprilia Kusuma. Ini nggak terasa udah hampir 30 menit ke atas ya. Waduh. Kita udah bincang-bincang, main games. Tadi juga pertama kita udah Nari. melihat nari. Aduh, nari ya? Masuk ke nari ya? Bisa nyanyi nggak kira-kira ya? No. Oke. Gak usah kalau itu. Oke, tadi kita udah banyak banget ngobrol ya. Ayu, makasih banget sudah hadir di bincang asik Sama-sama kita. Kak, for having me ya. Wis, mantap, anak sastra Inggris cuy. Oke, teman-teman Bangka Pos, ini kita undur diri dulu. Terima kasih yang tetap menyaksikan sampai detik ini. Dan semoga ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Bangka Pos di luar sana, bahwa kita harus yakin, usaha kita harus ada, terus kita juga doa, dan jangan lupa juga ridho orang tua. Ya, jadi buat teman-teman yang punya cita-cita, keinginan, semoga juga cepat tercapai. Jangan pantang menyerah. Oke. Kita undur diri ya. Saya Cici Nasyanita, Putri Hijab Kusuma. Putri Hijab 2020 terfavorit ya. Ya. Putri Ayu Kusuma. Oke, mantap. Oke, kita undur diri dulu. Jangan lupa teman-teman Bangka Pos ya. Ini masih ya, saya buat teman-teman yang suka jalan-jalan di akhir pekan. Jadi kayak kuliner, wisata, itu tetap lihat rekomendasi dari Bangka Pos, lihat Facebook kita, YouTube, dan Instagram kita. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you deh.